165.000. Baiknya kita ambil atau tidak pesanan khusus ini. Oke, sip, betul. Kan labanya 2 kali lipat, meskipun dia cuma ngambil sedikit, maksudnya cuma produksi nambahnya sedikit, cuma 2.500, tapi labanya sama seperti kalau kita menjual 7.500. Maka itu kita ambil pesanan khusus ini. Oke. Sekarang keputusan menutup atau menghentikan aktivitas. Jadi misalnya ada produk yang di sini contohnya manajemen akan mempertimbangkan faktor kos dan biaya yang dapat dihindari jika kantor cabang atau divisi dihentikan, pendapatan yang hilang, besaran penghematan biaya yang diperoleh, serta pengaruhnya terhadap laba rugi operasi. Jadi mungkin ada divisi atau kantor cabang yang tiap tahunnya itu misalnya rugi terus, seperti itu. Misalnya kita tutup, apakah dia berdampak tambah buruk kepada perusahaan atau lebih baik? Nah, ini harus diperhitungkan oleh manajemen. Kemudian yang keempat, keputusan memilih produk. Ini untuk mengetahui laba kontribusi yang tertinggi. Pilihlah produk dengan laba kontribusi tertinggi. Di sini ada di contoh 1-2, menentukan produk unggulan yang akan dioptimalkan penjualannya. Gitu. Jadi carilah yang laba kontribusinya tinggi. Di sini contohnya ada satu perusahaan, dia jual kopi hitam, cappuccino, sari buah, dan teh beraroma. Dari keempat produk ini, mana yang memberikan laba kontribusi tertinggi? Nah, itu yang akan, misalnya kalau di sini ditampilkan di etalase itu lebih banyak, misalnya gitu, dibandingkan dengan produk yang lain. Untuk menghitung laba kontribusinya ada di tabel 1.4. Situ sudah ada keterangan mengenai perhitungannya. Jadi kalau kopi hitam laba kontribusinya 25%, kalau cappuccino 20%, sari buah 23%, dan teh beraroma 21%. Maka ada di kesimpulan yang paling bawah, laba kontribusi tertinggi adalah kopi hitam. Produk kopi hitam akan menempati ruangan pendingin paling banyak, dilanjutkan dengan lainnya. Jadi yang akan ditampilkan di toko, di etalasenya itu akan lebih banyak kopi hitam dibandingkan produk lainnya. Seperti itu. Kemudian kita di akuntansi manajemen ini juga akan membahas penetapan harga produk. Itu sebaiknya dari biaya-biaya segini, kemudian kita akan menghargai atau kita akan memberi harga berapa pada produk yang kita buat. Nah, ini untuk peranan dari akuntansi manajemen. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk lebih lanjut nanti kita akan berbicara atau mempelajari lebih rinci mengenai keputusan mengambil pesanan khusus apa enggak, terus menghentikan apa enggak. Nanti di modul-modul berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang adalah perkembangan terkini akuntansi manajemen. Kenapa kita butuh akuntansi manajemen? Karena
mengenai persaingan global. Jadi karena kita sedang dalam persaingan global, keputusan manajemen untuk secepat dan seakurat mungkin itu diperlukan. Oleh karena itu akuntansi manajemen juga diperlukan. Kemudian pertumbuhan industri jasa. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Kemudian perkembangan teknologi fabrikasi, misalnya TOC. Teman-teman silakan dibuka 121, Theory of Constraint. Di sini berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Jadi mengoptimalkan sumber daya agar pabrik bisa lebih efisiensi. Kemudian ada JIT atau just in time, yaitu produksi sebanyak dan sesuai pesanan. Jadi agar tidak ada persediaan yang menganggur, maka memproduksinya hanya sesuai dengan pesanan. Seperti itu. Ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Ini teknologinya berbasis mesin atau robot. Kemudian Customer Orientation, ini sesuai dengan orientasi pelanggan. Ada juga target costing. Target costing ini merencanakan pembiayaan untuk target tertentu, untuk mendapatkan laba tertentu. Ada juga ABM, Activity Based Management, yaitu semua aktivitas produksi mengidentifikasi semua aktivitas produksi secara teliti dan mengestimasi biayanya atau cost-nya. Seperti itu. Kemudian ada TQM, Total Quality Management, perbaikan berkelanjutan dan menyediakan pemborosan, dilakukan dengan counting, customer, dan culture. Seperti itu. Silakan nanti teman-teman baca lebih lanjut. Kemudian ada riset empiris karakteristik informasi, akuntansi manajemen. Di sini penemunya atau diterangkan oleh Chenhold dan Morris pada tahun 1986 mengenai fitur informasi akuntansi manajemen. Fitur akuntansi informasi manajemen ini ada 4 karakteristik, yaitu cakupan informasinya, ketepat waktuannya, kemudian informasi yang agregat, dan informasi yang terintegrasi. Seperti itu. Teman-teman silakan dibaca, ada di halaman 1.4. Oke. Jadi ini adalah kegiatan belajar 1. Sudah selesai sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita menuju ke kegiatan belajar 2? Belum ada. Mengenai perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke. Kita lanjut apa istirahat dulu nih teman-teman? Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang untuk kegiatan belajar 2 yaitu tinjauan pada laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan.